Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali pada Allah Azza wa Jal. Pagi yang berkah ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan untuk bisa datang ke rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya. Kemudian kita duduk sejenak di dalam majelis ini, majelis yang membawa kebaikan serta mengundang rahmat dan ampunan, yang mudah-mudahan kita merasakan kenyamanan serta ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dalam melakukan setiap kebaikan. Kemudian ucapan salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik, guru yang paling teladan dalam memberikan contoh-contoh serta memberikan ilmu kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru terbaik dalam kehidupan. Kita mendoakan pula orang-orang yang telah berjasa kepada kita, ibu bapak kita, orang tua kita yang telah berkorban dan melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajat di sisinya. Kemudian untuk para guru kita, para murabbi kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya dan keluarganya serta keturunannya, dan Allah jadikan kebaikan yang tidak pernah terputus kepada mereka dari ilmu yang mereka sampaikan dan mereka ajarkan. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Masih dalam pembahasan rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa Ramadan. Dalam pembahasan pagi ini kita akan sampaikan tentang bentuk-bentuk puasa selain daripada puasa Ramadan, yang disebut dengan puasa as-sunnah atau siyam at-tatawwu'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ada siyam as-sunnah atau siyam at-tatawwu' yang juga memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Sebagaimana salat-salat di dalam kehidupan kita, ada salat wajib, ada salat sunnah. Dan kita tahu bahwa fungsi salat sunnah itu adalah menyempurnakan salat wajib. Begitu juga dengan puasa as-sunnah, liyakuna mukammilan li siyamil faridah. Dia juga berfungsi sebagai penyempurna terhadap puasa wajib. Mari kita lihat apa saja yang menjadi
puasa sunnah di dalam syariat kita. Yang pertama adalah siyamul itsnaini wal khamis, puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga puasa Senin dan Kamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, seorang muslim ya, dia harus berusaha untuk menjaga ya, hari-hari ini sebagai hari-hari yang digunakan untuk melaksanakan siyamus sunnah, siyam as-sunnah. Inilah puasa sunnah yang pertama. Puasa sunnah yang kedua adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan yang disebut dengan ayyamul bid ya. 13, 14, 15 hari yang mana dianjurkan kita untuk berpuasa ya. Wa in sama ayyaman mutafarriqatan fala haraj. Dari Muadz, fa'an Muadza annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu kulla syahrin 3 ayyam, qalat na'am. Apakah Nabi itu, Aisyah pernah ditanya, apakah Nabi itu berpuasa 3 hari dalam sebulan? Maksudnya adalah di hari ayyamul bid ini. Qalat na'am, Aisyah berkata iya. Faqalat min ayyi syahri kana yasum, bulan apa saja dia puasa? Qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasum, artinya bulan apa saja selain bulan Ramadan. Berarti ada 11 bulan ya kan, 11 bulan yang di mana Rasulullah SAW berpuasa, dan ini merupakan amalan yang luar biasa. Kalau puasa 3 hari dalam sebulan ini menunjukkan ya, jika seandainya kita berpuasa 3 hari ditambah dengan ayyam itsnain wal khamis, hari-hari yang tidak akan pernah ya terbuang dalam kehidupannya. Pada hadis yang sudah kita sebutkan pagi kemarin tentang keutamaan puasa sunnah secara umum, puasa man sama yauman lillahi, barang siapa yang puasa 1 hari karena Allah, ba'adallahu an wajhihi, ba'adallahu anin nari 70 kharifah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Kharif itu diterjemahkan, disyarahkan dengan sana. 70 kharifah itu 70 tahun. Bayangkan itu. 1 hari ya, di hari kiamat, jadi hitungan akhirat 1000 tahun di kita. Di 1 hari. Bayangkan 70 tahun Allah jauhkan. Betapa besar keutamaan puasa sunnah tersebut. Nah, yang ketiga siyam Ashri Dzulhijjah. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ini dimulai dari puasa yang sangat luar biasa yang mesti kita jaga di bulan Dzulhijjah nanti. Ibnu Abbas menceritakan di hari-hari itu, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu, Nabi menceritakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh itu paling dicintai oleh Allah. Ketika kita melakukan amal saleh, tidak ada hari-hari yang jika kita lakukan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari tersebut. Yani al-ashr al-awakhir, al-ashr al-awail, 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad juga tidak bisa ya mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari tersebut.
Kita tahu jihad adalah amalan paling tertinggi, amalan yang sangat luar biasa. Qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi ya wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali dia keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa hartanya dan dia tidak kembali, artinya dia syahid. Orang yang berjihad kemudian membawa hartanya, syahid, itu hanya yang bisa mengalahkan amal 10 awal bulan Zulhijjah. Bayangkan itu. Kita, subhanallah, ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, ya, kesempatan beramal. Dan jika sudah beramal pun Allah lipat gandakan. Disinilah letak kelebihan umat Muhammad SAW, memiliki keutamaan amal yang berlipat-lipat, ya, keutamaan yang berlipat-lipat. Kemudian puasa sunnah yang keempat adalah siyam yaum Arafah wa yaum Ashura. Dari puasa yaum Arafah, hari Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah, dia masuk kepada 10 awal bulan Zulhijjah. Wa yaum Ashura, Ashura adalah 10 Muharram. Fa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an qala su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abi Qatadah pernah meriwayatkan bahwa dia pernah ditanya, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya an saumi yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah bagi orang-orang yang wukuf tidak disunahkan, tapi orang-orang yang tidak berhaji disunahkan. Jadi subhanallah, rahmat Allah luar biasa. Orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah, para jemaah haji yang sedang berwukuf, Allah, ya, di hari itu Allah turun ke langit bumi memberikan ampunan kepada siapapun yang sedang berwukuf di Arafah. Bayangkan itu. Siapapun yang wukuf di padang Arafah, Allah persaksikan kepada malaikat-malaikatnya, Allah ampunkan mereka ini. Bahkan ada malaikat mengatakan bahwa dia datang bukan untuk ampunanmu, dia datang bukan untuk haji. Ada tersimpan niat-niat yang lain. Allah katakan, saya tidak peduli itu, saya ampunkan mereka semuanya. Bayangkan, orang yang sedang wukuf di padang Arafah, Allah persaksikan, Allah ampunkan mereka. Lalu kita yang tidak berhaji, apa keutamaan yang kita dapatkan? Disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Berpuasa Arafah. Maka Nabi mengatakan, puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lewat dan yang datang. 1 tahun, yang lewat setahun, yang datang setahun. Bayangkan itu, 2 tahun kita dapat. Nah, tentu ini dosa-dosa sunnah. Apabila yang bisa dihapuskan, atau dosa-dosa yang dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar yang seperti kesyirikan dan lain sebagainya. Maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, kalau kita lihat ya, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan keseharian kita, Allah menginginkan kita ini tidak berdosa. Allah menginginkan kita ini, ya, dihapuskan segala dosa kita, bersih dari dosa. Gitu kan? Wa su'ila an siyam yaum Ashura, hari Ashura, qala yukaffiru sanatal madiyah. Allah ampunkan dosa 1 tahun yang lewat. Rawahu Muslim. Jadi musim berganti musim, ya, hari berganti hari, itu ibadah, ada ibadah-ibadah yang subhanallah Allah menginginkan dari kita, dari ibadah tersebut, jika kita lakukan, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kalau kita melihat ini kan ada Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid. Kemudian itu berlaku setiap bulan. Kemudian nanti ada 10 awal bulan Zulhijjah, ada 9 Arafah, ya, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada awal tahun Ashura, begitu juga dengan hari-hari kita. Misalnya al-jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikut,
Misalnya kafaratul lima bainahuma, as-salawatul khams, ya, antara salat 5 waktu subuh dengan zuhur. Mungkin kita beraktivitas, ada salah, ada khilaf, ada dosa. Salat kita subuh berjamaah, kemudian kita wudhu lagi nanti untuk salat di waktu zuhur, ya. Kemudian antara zuhur dan asar barangkali ada dosa pula kita lakukan, dari dosa mata, dosa lisan dan lain sebagainya. Asar ke maghrib ada lagi dosa kita lakukan, kembali kita salat wudhu, ya. Dengan wudhu itu subhanallah, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan bahwa akan keluar dosa-dosa kita sampai dari, ya, tetesan terakhir air wudhu kita. Allah sebenarnya menginginkan kita ini, ya, menjadi orang-orang yang bersih dari dosa. Kalau kita taat kepada Allah, kita jalankan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menjadi orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, orang yang bersih dari dosa, orang yang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini penting untuk kita renungi bersama agar hari-hari kita yang kita lewati semuanya, ya, bernilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Wa yustahabbu liman shama yaum Asyura, terkait puasa Asyura, ayasuma yaum Tasu'a. Tasu'a wa huwa tasi' awil hadi asyar mukhalifat lil yahud. Terkait dengan puasa Asyura, ini kan bukan hanya pada tanggal 10 saja, tapi kita mulai satu hari sebelumnya, 9, ya, dan 10-nya. Ini mukhalafatan lil yahud, untuk menyelisih daripada orang Yahudi yang mereka agungkan pada tanggal 10 Zulhijjah atau 10 Muharram saja. Tapi Nabi mengatakan antasuma yaum qablahu au ba'dah. Jadi bisa kita berpuasa pada tanggal 9, 10 atau 11 daripada bulan Muharram tersebut. La in baqitu ila qabil la asuman tasi'. Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Nabi kan mengatakan, ya, ketika awal-awal hijrah Nabi ke Madinah, melihat orang-orang Madinah, ya, orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan bulan Muharram. Puasa apa kalian ini? Ini mereka mengatakan, ini puasa Muharram yang bersyukur atas diselamatkan Musa alaihissalam dari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, yang berikutnya adalah puasa siyamu syahrillahil muharram, ya, Muharram. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, afdal siyam ba'da Ramadan syaharullahil muharram. Puasa pada bulan Muharram, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa Muharram. Coba kita perhatikan sekali lagi, ya, tidak ada hari, tidak ada pekan, tidak ada bulan, bahkan tahun, di situ mesti memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Tidak ada hari yang kita lewati atau pekan yang kita lewati atau bulan atau tahun, kecuali di situ ada keutamaan-keutamaan yang telah diberikan Allah kepada kita, rahmannya Allah Azza wa Jalla kepada kita, rahimnya Allah. Bayangkan. Maka puasa yang kelima adalah puasa bulan Muharram. Puasa yang keenam siyamu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Aisyah menceritakan, ya, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah bahwa dia tidak pernah berpuasa yang melebihi daripada puasanya bulan Sya'ban. Arti banyaknya Nabi berpuasa di bulan selain bulan Ramadan tentunya. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu puasa Sya'ban hampir seluruhnya, gitu kan. Tapi di hari-hari akhir bulan Sya'ban itu dimakruhkan kita berpuasa, ya, agar, ya, memisahkan antara Sya'ban dengan Ramadan. Artinya itu adalah di bulan Sya'ban sudah kita mulai melatih, ya,
kekuatan kita, semangat kita untuk bisa menyongsong bulan Ramadan. Ini Sya'ban tinggal 2 bulan lagi lebih kurang. Setelah Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Latih diri kita di bulan Sya'ban itu untuk berpuasa sunnah. Makanya kalau ada orang yang masuk Ramadan baru dia berpuasa di hari itu, Sya'ban tidak berpuasa, Senin Kamis tidak pernah puasa, Ayyamul Bid tidak pernah puasa, bulan Muharram tidak berpuasa, Asyra Zulhijjah tidak puasa, misalnya hanya Ramadan tok puasanya, maka sudah barang tentu ya kita melihat hari itu pasti berhenti semua aktivitas, loyo badan kita, nggak ada kekuatan kita, karena di hari itu kita, di hari yang mulia itu kita baru memulai. Makanya kata para ulama, puasa di bulan Sya'ban dengan menyongsong bulan Ramadan itu ibarat salat sunnah sebelum salat wajib. Kalau kita salat sunnah terlebih dahulu sebelum salat wajib, itu ad'alil khusyuk, lebih akan lebih mudah kita untuk khusyuk salat wajibnya apabila kita dahulu salat sunnah. Ibarat orang bertanding hari ini, di hari itu baru dia pasang sepatu, tidak ada pemanasan, tidak ada latihan, selama setahun tidak ada latihan, tidak ada pemanasan pula, langsung masuk, pasang sepatu, nendang bola, lari, bisa pingsan. Maka wajar kalau di bulan Ramadan orang paling yang utama dicarinya tidur, istirahat. Apalagi masuk sampai pula kepada dirinya tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu hadisnya hadis dhaif ya, hadis maudhu bahkan. Padahal puasa bulan Ramadan itu bulan di mana kita fastabiqul khairat, bulan yang harus meningkat kualitas ibadah, kuantitas ibadah kita, bukan malah menurun. Apa sebab menurun? Itu tadi, karena di bulan yang puncak itu dia baru mulai bersiap-siap diri. Makanya dalam ungkapan para ulama, ya Rajab bulan di mana kita ya menyiangi, bulan Sya'ban di mana bulan kita menyirami tanaman kita, bulan Ramadan bulan kita setelah siangi, kemudian kita tanami, kita sirami, tentu setelah itu apa lagi? Bulan kita panen. Bagaimana kita mau panen? Hari itu juga kita siangi, hari itu juga kita sirami, kapan kita panennya? Tanpa terasa Ramadan lewat, tanpa ada makna di hati kita. Ramadan kosong, tidak ada ruh, kesemangat, cinta, Al-Quran tak disentuh, itu kan? Apalagi 10 awal lewat, 10 kedua lewat, sudah masjid mulai kosong. Yang awalnya masjid yang besar terasa sempit, berkurang satu sab, tinggal lagi beberapa orang yang selamat sampai ke ujung. Ini fenomena kita, jangan sampai itu terjadi di diri kita, karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, di bulan itu betul-betul kita tunjukkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, Rasul di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa sunnah. Kalau orang sudah memulai di bulan Sya'ban untuk berpuasa, Ramadan seakan-akan dia tidak berpuasa, biasa saja. Ya, biasa saja, aktivitas tetap berjalan. Tilawah kencang, siyam mantap, gitu kan? Ibadah-ibadah yang lain kencang, ibadah-ibadah sunnahnya kencang, karena sudah terlatih syfiknya, kekuatan semangatnya sudah mantap. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, setelah bulan Sya'ban, maka masuklah puasa Ramadan yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Setelah Ramadan usai, ada lagi puasa sunnah disebut dengan puasa Syawal. Bayangkan itu ya. Dari Abi Ayyub
radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, qal man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal seperti orang puasa 1 tahun. 1 tahun. Bayangkan itu. Betapa nilai puasa ini sangat luar biasa. Kenapa kok 1 tahun Ustaz itu ya? 1 tahun. Ya karena satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Ya, menjadi 10 kali lipat. Maka kalau kita gabungkan Ramadan sebanyak 30 hari ditambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal seperti orang yang puasa selama satu tahun. 1 tahun. Maka oleh karena itu ikhwani, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan usia kita ya ke bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan tersebut. Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita semangat untuk mengisinya dengan amal-amal saleh. Ya, maka mari kita latih berpuasa dan mari kita latih melaksanakan siam sunnah selain siam wajib di bulan Ramadan nantinya. Kita mulai dari sekarang, kita latih untuk berpuasa dan untuk menjalankan hari-hari kita dengan as-siyam. Sekali lagi, puasa itu adalah salah satu ya syariat yang tetap Allah wajibkan pada setiap umat sebelum kita sampai umat Muhammad. Di puasa adalah syariat yang Allah wajibkan pada setiap umat sebelum kita. Seperti mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu puasa wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang Allah berikan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak dalam Islam. Pintu-pintu kebaikan itu beragam. Pintu-pintu amal saleh itu sangat banyak pilihannya, dan semua itu berkualitas, dan semua itu adalah mudah dan ringan bagi orang yang Allah mudahkan, dan berat tentu bagi orang yang tidak dibukakan taufik baginya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan Allah di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, dan khususnya puasa sunnah. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan menggerakkan ya kita untuk bisa berpuasa dan menjaga kita dari segala keburukan-keburukan dan membantu kita dalam segala kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita di pagi ini. Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.